Perkenalkan, nama saya Devi Anfani Kristina Sinaga, salah satu peserta dari seleksi video mengajar dari Yayasan Tangan Pengharapan. Di sini saya akan memaparkan sebuah video tentang micro teaching saya. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana dengan hari ini? Sehat? Udah sarapan? Harap semuanya dalam keadaan sehat supaya kita juga dapat melakukan sistem pembelajaran kita pada hari ini dalam keadaan sehat, baik, dan semuanya penuh dengan semangat. Gimana? Harus semangat, semangat, dan semangat. Udah sarapan tadi pagi? Udah ya semuanya? Oke. Sebelumnya kita melakukan doa dulu. Sebelum kita melakukan proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita melakukan doa. Siapa yang bisa berdoa? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya Miss absen dulu ya. Atau ada yang absen atau ada yang sakit gitu. Hadir semua ya? Oke, bagus. Semuanya hadir. Miss harap kayak gini juga tiap hari supaya nggak ketinggalan pembelajaran gitu. Oke, hadir semua. Pembelajaran kita dari kemarin itu tentang teks deskripsi. Sekarang kita akan belajar tentang teks prosedur. Oke, sebelumnya Miss tanya dulu. Pembelajaran minggu lalu masih ingat tentang teks deskripsi itu apa? Siapa yang bisa? Udah paham semuanya? Dan kita lanjut ke teks prosedur ini hari ini. Oke? Udah paham? Oke, kita masuk ke teks prosedur. Siapa yang pernah dengar tentang teks prosedur? Ya, teks prosedur itu merupakan teks yang memberikan panduan langkah-langkah demi langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Misalnya kamu itu pengen membuat suatu nasi goreng, teh manis, atau melakukan suatu pekerjaan. Misalnya gini, sekarang itu kebanyakan kita itu melakukan konten-konten ada email live gitu kan. Jadi mereka itu misalnya pergi ke sekolah itu mungkin melakukan suatu beberapa langkah. Misalnya yang pertama itu bangun tidur, membereskan tempat tidur, mandi, sarapan pagi, terus pergi ke sekolah gitu kan. Nah, itu dengan teks prosedur ini. Jadi kita harus bisa menyelesaikan satu demi langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Misalnya membuat nasi goreng juga, itu juga kan perlu juga langkah-langkah kan, metode-metode yang harus dilakukan dalam membuat nasi goreng. Misalnya yang pertama itu pasti membuatkan nasi terlebih dahulu, terus membuat bumbunya. Misalnya bumbunya diiris, terus bumbunya itu dimasukkan ke dalam wajan. Terus setelah bawang sama bumbunya itu udah masak, dimasukkanlah nasinya. Juga dibuat telur, dibuat kecap, garam gitu. Jadi nasinya tersedia. Oke. Sini juga ada juga beberapa struktur dari teks prosedur. Yang pertama itu adalah judul, yang dimana judul ini berupa nama, benda, atau sesuatu yang hendak untuk dilakukan. Misalnya kayak membuat konten tadi, seperti membuat konten tadi itu harus kita dalam video itu kita harus membuat suatu penjelasan tentang apa isi dari konten tersebut gitu. Yang kedua, tujuan, yang dimana dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan dari penulisan. Misalnya kamu itu membuat suatu langkah-langkah, nanti misalkan kasih tugas yang dimana
tugasnya itu membuat teks prosedur tentang makanan dan minuman favorit kamu. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat makanan dan minuman favorit kamu gitu. Misalnya minuman favorit kamu itu adalah teh manis dingin. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam membuat teh manis dingin? Jadi di sini kamu dapat melakukan, nanti kamu tulis apa tujuan dari teks prosedur yang kamu buat itu. Yang ketiga, bahan atau alat. Yang dimana membuat teks prosedur itu pasti kita membuat bahan dan alat. Misalnya membuat nasi goreng itu kamu pakai bahan sama alat apa? Misalnya bawang, cabai, garam. Alatnya apa? Misalnya wajan, sendok. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah tahapan sama langkah-langkahnya, yaitu adalah metode-metode atau langkah-langkah yang akan kamu lakukan dalam membuat makanan dan minuman favorit kamu. Oke, di sini juga ciri-ciri dari teks prosedur yang dimana yang pertama itu menggunakan pola kalimat perintah, menggunakan kata kerja, menggunakan kata-kata penghubung, menggunakan kata keterangan, dan memiliki struktur yang terdiri atas tujuan dan langkah-langkah. Oke, di sini Miss juga menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari teks prosedur, yaitu yang pertama itu memberikan informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode dan langkah suatu tindakan secara urut dan detail. Ya, misalnya yang bisa dibilang itu seperti video a day in my life seseorang yang membuat konten tersebut kan. Misalnya kan mereka juga pasti menjelaskan di video itu apa yang mereka lakukan tersebut. Misalnya kan nggak cuman video yang mereka buat gitu. Misalnya mereka itu videonya itu seperti lagi membereskan tempat tidur, lagi membereskan rumah. Misalnya kan pasti mereka juga membuat voice suara tentang apa yang mereka lakukan dalam video tersebut gitu. Jadi harus memberikan suatu informasi atau lebih penjelasan lebih detail gitu dalam videonya gitu, supaya penontonnya juga bisa paham tentang apa yang dilakukan dalam video tersebut. Oke, yang kedua itu memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Ya, seperti kembali kita ke membuat tadi nasi goreng gitu kan. Jadi kita juga bisa bagaimana langkah-langkah dalam melakukan membuat nasi goreng tersebut gitu. Jadi misalnya kamu itu membuat konten nasi goreng, jadi mereka nggak hanya untuk sebagai penonton, jadi mereka juga paham apa yang kamu lakukan dalam video itu gitu maksudnya. Yang ketiga, menjelaskan mengenai tujuan melakukan suatu kegiatan dan cara termudah untuk melakukannya. Yang keempat, memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal. Yang kelima itu membagikan ilmu terkait cara membuat atau melakukan suatu aktivitas tertentu kepada pembaca. Ya, jadi fungsi sama tujuan itu satu kaum gitu. Misalnya satu. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Itu yang pertama menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif, yang dimana bermanfaat untuk menyusun teks prosedur pada bagian menuju langkah-langkah kalimat ini, menghubungkan antara pengantar dengan langkah-langkah. Yang kedua itu menggunakan urutan atau langkah atau metode-metode. Yang ketiga menggunakan nomina partisipan, dan yang keempat itu menggunakan kata kerja. Ya, ada yang masih paham tentang teks prosedur atau udah paham semuanya? Udah paham? Terus tanya dulu versi lalahi. Kesimpulan yang kamu dapat pada hari ini tentang teks prosedur itu apa? Kesimpulannya misalnya dari pengertiannya, dari ciri-cirinya, dari tujuannya, dari fungsinya. Atau juga bisa langsung kamu bisa praktekkan bagaimana dalam melakukan menulis dari teks prosedur. Misalnya kamu membuat
makanan dan minuman favorit kamu. Misalnya minuman favorit kamu itu adalah jus jeruk. Apa yang akan kamu lakukan dalam membuat jus jeruk? Tapi jelaskan dulu dari pengertian teks prosedurnya. Pengertian aja. Ya, teks prosedur itu merupakan teks yang memberikan panduan beserta langkah-langkah atau metode dalam melakukan suatu aktivitas. Ya, tujuan dari teks prosedur itu ya memberikan informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode yang dan langkah-langkah satu tindakan secara urut dan detail. Sekarang kamu buat dulu apa makanan ada minuman favorit kamu, minuman favorit aja dulu. Ya, membuat jus jeruk. Bagaimana pertama? Pertama, menyiapkan jeruknya dulu. Selanjutnya diperas. Ya, dibuat sedikit gula. Terus disaring ke gelas. Maka selanjutnya siapa yang bisa? Misalnya membuat ayam rendang. Itu lebih panjang gitu metodenya sama langkah-langkahnya. Siapa yang bisa? Bisa? Mungkin di buku paket itu ada semua ya tentang penjelasan dari teks prosedur. Nah, di situ kamu akan baca-baca. Nanti kalau kamu nggak paham bisa tanya Miss dulu, oke? Misalnya Miss saya mau nanya, ya nggak apa-apa, nanya aja yang nggak pernah kamu paham. Misalnya Miss aku belum paham tentang fungsi dan tujuan dari teks prosedur ini. Gimana Miss? Gini-gini Miss gitu. Gak apa-apa, nggak salah menanya ya. Nanti Miss akan jelaskan lebih rinci lagi, oke? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Miss harap semua kesimpulan dari pembelajaran hari ini bisa anak-anak simpulkan dengan baik. Nanti minggu depan Miss tanya lagi tentang teks prosedur ini. Kalian paham atau enggak gitu. Jadi nanti di rumah juga bisa diulas-ulas kembali bukunya tentang teks prosedur. Semua tugasnya juga harus diulas kembali, oke? Kayak yang tadi latihan itu juga bisa diulas kembali di rumah. Nanti kalau nggak ada yang paham bisa ditanya lagi di minggu depan, oke? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Miss harap semuanya dalam keadaan sehat, semangat terus supaya selalu bisa bisa melakukan pembelajaran di sekolah dengan baik. Oke, doa penutup siapa yang buat? Tadi dia yang buat, sekarang kamu. Oke, terima kasih ya untuk kerjasamanya yang sudah melakukan pembelajaran ini dengan baik. Semuanya tertib, senang. Bisa harap juga hari-hari berikutnya juga penuh dengan semangat. Oke, sampai dulu ya. Hai, sekian video pembelajaran saya. Semoga video pembelajaran yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa lolos seleksi dari video mengajar dari Yayasan Tangan Pengharapan. Jika ada kata atau kalimat yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.